Halo semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah apresiasi budaya tentang perubahan kebudayaan yang meliputi teori spiral, siklus, inovasi, dan evolusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syahira dengan NIM 2020 4244021 dan teman saya Efek Sabi Pradana dengan NIM 2020 4244020 dengan dosen pengampu Ibu Siti Pertirahayu M. Hum. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan perubahan kebudayaan? Perubahan budaya ialah perubahan yang terjadi pada nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan budaya meliputi perubahan dalam bidang kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang merupakan wujud dari suatu budaya. Perubahan budaya lebih luas daripada perubahan sosial. Perubahan budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, perubahan budaya tidak mempengaruhi sistem sosial. Misalnya, perubahan model pakaian dan perubahan tarian tidak akan mengubah sistem sosial. Berikut ini adalah beberapa contoh dari dampak perubahan budaya. Yang pertama, cara berkomunikasi. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara kita dalam berkomunikasi. Dulu komunikasi dilakukan dengan surat menyurat, tapi saat ini dilakukan dengan SMS atau surel. Dulu juga ada yang namanya telegram atau telegraf. Akan tetapi saat ini perannya digantikan dengan telepon, handphone, dan jejaring sosial. Ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan perubahan budaya di masyarakat. Yang kedua, ada cara berpakaian. Dulu, orang-orang bangga mengenakan pakaian adat dari daerah mereka masing-masing. Tetapi saat ini rasanya hal itu sangat sulit dijumpai, kecuali kalau ada acara-acara adat. Cara berpakaian dipengaruhi dari informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai media, seperti TV dan internet. Saat ini, cara berpakaian sebagian masyarakat dipengaruhi oleh budaya barat. Yang ketiga ada gaya hidup. Sebagian masyarakat menetapkan gaya hidup yang baik di dalam kehidupannya seperti menjadi vegetarian, workaholic, dan lainnya. Tetapi ada juga sebagian besar juga dapat membuat masyarakat terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik, yang tentu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa seperti narkoba dan pergaulan bebas. Lalu selanjutnya ada pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Perkembangan inovasi dan inovasi membuat akses terhadap informasi semakin mudah. Informasi tersebut bisa didapatkan dari berbagai media komunikasi seperti koran, televisi, internet, dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat kita semakin cerdas dan kritis. Contohnya adalah masyarakat selalu mengomentari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk negeri ini, terlebih jika kebijakan tersebut tidak populis di mata rakyat. Selanjutnya, tergerusnya kebudayaan. Tidak sedikit budaya barat yang masuk ke negara lain. Contohnya adalah perayaan Hari Valentine dan Halloween. Meskipun kedua budaya tersebut bukan budaya asli lokal, akan tetapi tidak sedikit masyarakat lokal yang melestarikan budaya tersebut. Banyak masyarakat yang menyatakan bahwa budaya asing jauh lebih menarik ketimbang budaya kita sendiri. Hal ini yang menyebabkan ketertarikan kepada budaya lokal semakin menurun. Yang terakhir ada penggunaan bahasa daerah semakin jarang. Contoh perubahan budaya-budaya lainnya adalah penggunaan bahasa daerah yang sudah semakin jarang. Kita tahu bersama, ada banyak bahasa daerah di penjuru dunia ini. Akan tetapi, saat ini banyak masyarakat lokal yang cenderung menggunakan bahasa nasional. Hal ini bukan tanpa alasan, karena bahasa nasional lebih dimengerti oleh semua orang, sedangkan bahasa daerah hanya dimengerti oleh daerah tertentu saja. Bahasa internasional juga merebak karena masuknya teknologi dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa teori tentang perubahan budaya. Yang pertama ada teori siklus atau spiral. Teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membentuk pola yang berulang. Teori linier atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evolusi maupun revolusi. Teori gerakan sosial meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang. Contohnya seperti tren berpakaian yang selalu berputar-putar, seperti tren saat ini yang mengambil kembali gaya pada tahun 90-an. Lalu bisa saja pada tahun berikutnya gaya berpakaiannya akan kembali seperti tahun 80-an.
Dengan ini bisa dilihat bahwa gaya berpakaian itu berputar-putar dan tidak bisa diprediksi. Salah satu contoh dari teori siklus dalam perubahan sosial yang pernah terjadi adalah peradaban Yunani, Romawi, dan Cina kuno. Sebuah peradaban pada awalnya hanya sekumpulan manusia yang tinggal di suatu tempat bersama-sama. Mereka membentuk komunitas dan bersosialisasi dengan sesamanya. Mereka mengalami masa hidup di zaman primitif, kemudian meningkat menjadi zaman tradisional dan ditutup dengan zaman modern yang merupakan puncak tertinggi kejayaan mereka. Karena suatu keadaan, peradaban mereka kemudian runtuh, akhirnya punah, dan digantikan dengan manusia-manusia baru yang memulai siklus dari awal lagi. Teori inovasi adalah kejadian yang menonjol dan peristiwa yang menggemparkan atau menjadi suatu trending pada suatu waktu. Inovasi sebagai tingkat pertama dalam proses timbulnya perubahan kebudayaan akan meliputi beberapa macam situasi, antara lain variation, invention, tentation, dan culture brewing. Contoh dari teori inovasi adalah misalnya kontak dengan pendukung kebudayaan lain, migrasi penduduk secara besar-besaran, perubahan lingkungan geografi, epidemi, perang, kemunduran ekonomi. Dan contoh lain dari inovasi adalah dalam bidang komunikasi. Kita sekarang dipermudah dalam bidang komunikasi dengan adanya HP. Pada zaman dahulu kita untuk berkabar dengan saudara kita memerlukan waktu yang cukup lama dengan sarana surat menyurat. Surat menyurat tidak dapat dibalas dengan cepat dan memerlukan waktu yang lama untuk saling berbalas. Nah, dengan adanya handphone ini kita dipermudah dalam sarana komunikasi. Komunikasi kita menjadi sangat mudah dan kita malah dipermudah lagi dengan adanya fitur video call. Jadi kita dalam berkomunikasi bisa langsung bertatap muka dengan lawan bicara kita. Tidak seperti pada zaman dahulu. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana keadaannya di sana dengan hanya membaca surat darinya. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama dalam sistem masyarakat. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahan berlangsung lambat dan terkadang tidak sadari. Jadi perubahan itu secara smooth, tidak langsung begitu drastis, makanya tidak menimbulkan konflik. Nah, menurut Sujono Sukamto, terdapat tiga teori utama dalam evolusi. Yang pertama, teori evolusi unilinear. Nah, teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari masyarakat yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Nah, ada juga teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Nah, teori evolusi multilinear ini yang terakhir menurut Sujono Sukamto. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu
membentuk masyarakat yang lebih baik. Jadi kayak semua teori ini tujuannya itu untuk menjadikan masyarakat menjadi yang lebih baik. Contoh teori evolusi. Contohnya adalah contoh perubahan sosial yang berubah dari masyarakat yang senang berburu dan meramu, yang masih konsumerisme banget, menjadi masyarakat yang senang melakukan kegiatan pertanian. Jadi masyarakat itu udah mulai nggak konsumerisme banget, jadi udah mulai untuk menciptakan makanannya sendiri, jadi nggak tergantung banget sama alam. Nah, perubahan evolusi ini biasanya terjadi akibat usaha-usaha masyarakat pada saat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar serta keadaan-keadaan yang baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Perubahan secara evolusi ini dapat diketahui dan diamati menurut batas waktu yang sudah lampau, dijadikan sebagai petunjuk atau tahapan awal sampai pada saat sekarang, yaitu ketika sudah berjalan. Masyarakat dalam perubahan evolusi ini sangat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kalau teori evolusi ini rentang waktunya itu sangat lama ya, bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Jadi mungkin pergeserannya itu tidak begitu berasa dan baru bisa dirasakan pada rentang waktu yang sangat lama. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih, merci beaucoup.